di sini ikut pelatihan ya, melatih kalian berorganisasi, melatih bagaimana membagi tugas, melatih bagaimana misalkan menyelesaikan konflik. Karena ketika kita berorganisasi, kita akan menemukan konflik. Melatih bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyampaikan ide di depan publik ya. Nah itu tidak selalu didapat di kelas, tapi didapatnya adalah di kegiatan-kegiatan ormawa. Akan ada rapat, akan ada misalkan membuat program kerja dan lain sebagainya. Oke, next. Kalau di saya belum maju. Nah, teman-teman ya, mahasiswa Kampus Utama Bandung dan juga mahasiswa PSDKU, kita tahu ya sekarang sudah sangat menjamur ya, sudah sangat menjamur teknologi AI, ya, big data dan lain sebagainya. Lagi mungkin AI ya, AI ini sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Mau AI tentang video, mau AI tentang kalau dosen nanti AI tentang penelitian, ya, AI tentang programming dan sebagainya itu sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak sekali teknologi-teknologi yang mendukung di dunia industri. Big data ya, bagaimana kita bisa memperoleh data dengan cepat ya. IoT, Internet of Things ya, bagaimana teknologi-teknologi ini sudah bisa industri ini bisa menggunakan internet ya sebagai media mesin produksinya. Otomasi ya, pengotomatisasian pekerjaan. Dari adanya perubahan besar ini, maka akan banyak pekerjaan yang hilang ya. Dan muncul jenis-jenis pekerjaan yang baru. Nah, dulu kalau ditanya di kelas 1 SD cita-citanya apa, paling nggak akan jauh ya. Dari guru, dokter, pilot, ya, pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang ketika ditanya, oh saya pengen jadi YouTuber. Saya pengen jadi data analis, dulu mah udah gak ada, data science dan lain sebagainya ya. Nah sekarang sudah banyak pekerjaan baru dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan juga yang hilang, ya, yang berkurang. Nah, dulu ya di bank banyak teller, sekarang teller mungkin satu kantor cabang hanya 1 atau 2. Ya. Dulu ngambil uang di bank harus ke teller, kalau sekarang ke teller tuh bayar. Ya. Ngambil bank ke teller tuh bayar. Kenapa? Karena sudah ada ATM, sudah ada internet banking, mobile banking. Nah, artinya menurut McKinsey ya, McKinsey ini ada suatu penelitian, peluang ekonomi akan menjadi besar jika SDM-nya terampil dan produktif. Kembali lagi ya, SDM terampil dan produktif. Oke, next. Oh, ternyata sudah sebentar lagi waktunya. Nah, oke teman-teman ya, ini skill yang paling dicari ya. Ini diambil dari World Economic Forum ya, tahun 2023. Pertama, secara hard skill ya, kompetensi. Tentunya kalian nanti akan dilatih sesuai dengan program studi masing-masing. Ya, tetapi kalian harus punya salah satu hard skill ini untuk bisa bersaing ya. Data analisis, bisnis digital sudah pasti ya. AI atau machine learning ya. Machine learning dasar, bukan Mobile Legend dasar ya. Tapi machine learning. Ya, machine learning atau cloud computing. Bagaimana kita bisa menyimpan dokumen-dokumen kita, pekerjaan kita, aplikasi kita di cloud. Ada pakai AWS, ada Google Cloud, ya, Alibaba dan lain sebagainya. Cyber security, nah itu mungkin nanti anak-anak MI, tapi kalian yang di luar MI harus punya skill, salah satu skill di sini. Design dan user experience, ya. Lalu ada technological literacy, ya, literasi atau kemampuan di dalam menggunakan teknologi. Nah, soft skillnya
ya. Nah ini yang harus benar-benar dilatih itu justru soft skill ya. Pemikiran secara analitis, ya kita harus bisa menganalisis sesuatu, kreatif ya, pemikiran kreatif, leadership. Ya, makanya nanti setelah ini mungkin ada beberapa bulan ke depan ada LDKM yang wajib diikuti oleh mahasiswa untuk melatih leadershipnya. Dan social influence, kita bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat. Ya. Resilience, ada yang tahu resilience itu artinya apa? Resilience itu tangguh ya, mau dihajar dari kanan, dihajar dari kiri, masih bangun, ya dari bawah jatuh bangun lagi, yaitu resilience. Ya, dihantam masalah apapun, jatuh bangun lagi, ya itu adalah resilience ya, pantang menyerah. Fleksibel, ya, jangan kaku. Sekarang kalau kaku itu enggak saya mau gini. Saya mah dari dulu saya gini orangnya. Ya. Nah jangan seperti itu, harus bisa beradaptasi. Dan agility, ya, agile, kita harus agile. Tahu agile? Agile itu apa arti agile? Lincah, ya, sat-sat. Kalau istilah Sundanya mah hampang birit. Nah itu adalah agility. Kemudian keingintahuan yang tinggi ya, curiosity, dan lifelong learning, artinya kita harus senantiasa belajar terus ya, sesuai dengan contoh dari Rasul ya, yaitu kita harus menuntut ilmu dari mulai sampai ke liang lahat. Nah itu kata kerennya kalau kata World Economic Forum namanya lifelong learning. Nah, tapi kita mah disebutnya tolabul ilmi ya, untuk ya motivasi ya, bisa pasti diri sendiri ya berikutnya. Kemudian ada empati ya, empati dan active listening. Jadi artinya kita harus berempati ke sesama dan juga punya sense untuk mendengarkan ya, mendengarkan pendapat dan lain sebagainya. Nah, artinya AI dan leadership itu yang harus menjadi kekuatan kita. Next. Ya kita cepat aja ya. Nah di sini ini gap tenaga kerja digital ya di Indonesia terutama. Ya. Gapnya adalah lulusan bertambah ya, tetapi kebutuhannya sedikit. Ini ada beberapa dan ini saya kira semua lulusan dari Politeknik FP3I semuanya itu sangat bisa ya masuk ke dalam tenaga kerja digital ini. Artinya adalah fokus kita adalah peningkatan skill ya, dan portofolio, kembali portofolio. Kumpulkan portofolio, buat link yang bisa bikin website, buat website untuk membuat website pribadi, menyimpan portofolionya. Next. Nah, ciri-ciri ya mahasiswa berprestasi ala Politeknik FP3I ya. Pertama, tentu dong sebagai mahasiswa ya harus prestasi akademik ya. Prestasi akademik, IPK harus dijaga. Kemudian punya portofolio digital. Minimal LinkedIn ya. Kemudian Bapak sarankan ya, ikuti sertifikasi digital di Coursera, di Coding, Google, dan lain sebagainya. Kemudian soft skill dan leadership ya melalui kegiatan Ormawa. Itu akan kalian terasah di Ormawa. Jadi saya sarankan nanti mungkin ada sosialisasi Ormawa, ikut ya, ikut. Lalu ya memiliki jaringan profesional ya, LinkedIn, kemudian magang, tentu ini disiapkan oleh Politeknik FP3I. Next. Nah, tahun depan teman-teman nanti saya cek ya, di tahun depan sekarang bulan apa? September ya. September depan angkatan 2025 nanti saya akan minta portofolionya ya. Dalam 1 tahun kalian buat roadmap-nya, tujuan, tetapkan tujuan ya, kemudian di bulan 3 dan 6 kalian ikut kursus online, banyak yang gratis ya. Kemudian
magang, ini magang enggak ya, kompetisi nasional ya, ikut kompetisi atau perlombaan. Nah, kemudian susun portofolio. Nah, kalau misalkan ada yang di sini sudah masuk kompetisi nasional, di tahun depan akan ada penilaian khusus ya secara akademik ya dari wakil direktur akademik. Ada kebijakan khusus nanti. Nah, kemudian cari mentor. Jadi kalian kalau punya dosen ya, kalian sudah bisa, oh bisa nggak ya dosen ini jadi mentor saya. Pak izin Pak, minimal kalian tuh ke dosen nanti, Pak boleh nggak saya jadi asisten atau bantu apa, jadi untuk jadi mentor ya. Nah itu adalah ajang kalian untuk nanti mendapatkan ilmu dari dosen. Oke berikutnya, nah sumber belajar ini banyak ya. Ada platform khusus, kemudian kalian bisa ikut seminar webinar ya. Sertifikasi ya, cari sertifikasi, cari pelatihan, cari kursus yang gratis ya, ikut komunitas-komunitas tertentu. Kalau kalian tertarik ke digital, cari ya, cari sertifikasi sertifikasi yang gratis juga banyak. Ikuti kegiatan kampus dan ormawa ya, ikuti. Nah ini wajib lah ya. Setengah wajib. Oke, berikutnya. Nah ini membangun portofolio ya, artinya kalian bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, kursus dan lain sebagainya, dan LinkedIn ya. LinkedIn kalian bisa buat. Jadi LinkedIn harus sudah punya semuanya LinkedIn ya? Sudah ya? Oke. Next. Nah ringkasan dari materi hari ini. Pertama, di era industri ini kita harus mengkomunikasikan hard skill dan kita. Kemudian tantangannya adalah kita tahu ya ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, itu yang menjadi tantangan kita semuanya. Mulai dari sekarang menetapkan tujuan ya, saya mau jadi apa? Ya, kemudian belajar terstruktur ke tujuan itu, lalu buat portofolio. Nah, dalam 3 bulan minimal kalian sudah punya target keterampilan yang harus dicapai. Target dulu 3 bulan targetnya apa? Bisa? Bisa ya? Jadi kalian nanti dalam 3 bulan ini, nanti saya akan coba tanya ya. Coba tanya ke Kaprodi, dari masing-masing sudah punya target keterampilan yang ingin dicapai enggak? Nah ini dari Prodi ya, saya langsung ke Prodi aja, nanti Prodi yang, jadi kalian bisa lapor ya ke Prodi untuk keterampilan dalam 3 bulan ini yang ingin dicapai. Oke teman-teman, saya kira ini waktunya sudah habis ya, waktunya sudah habis. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya. Dan tetap semangat, perjalanan kalian ini baru dimulai menjadi mahasiswa ya. Fokus terhadap apa yang ingin dicapai, dan nikmati prosesnya. Bisa? Siap nikmati prosesnya? Oke, nikmati ya, walaupun itu enak tidak enak, nikmati, dan saya yakin itu akan ada hasilnya untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Waktu tanya jawab silakan. Acungkan tangannya. Boleh Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, nama saya Hadi Arasidin, saya dari kampus Bandung, Prodi Bisnis Digital. Izin bertanya perihal tentang skill dan prestasi. Mungkin di zaman sekarang kan udah banyak yang punya skill bagus dan punya skill bagus, dia banyak skillnya juga. Namun yang dijadikan pertanyaan itu, ketika seseorang memiliki skill bagus, kadang dia tidak terpakai oleh perusahaan-perusahaan karena kurangnya relasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah,
Yang jadi pertanyaan itu bagaimana cara mengembangkan relasi serta menerapkan skill yang kita punya gitu Pak. Cukup, terima kasih. Oke. Ada lagi atau saya jawab aja? Gimana panitia langsung? Sebentar Pak, untuk yang di PSDKU ada yang mau bertanya? Oh ya, boleh dari PSDKU lain? Padang, Tasik, Cirebon, Pekanbaru, Langsa. Langsa, silakan. Halo Bapak, boleh izin bertanya dari Padang? Boleh, Oke, silakan. Padang boleh, silakan. Izin Bapak Padang bertanya boleh? Boleh, boleh. Oke, boleh lanjut. Dek, boleh bertanya? Boleh berdiri, perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Tifa, saya dari Politeknik LP3I Kampus Padang. Izin Pak bertanya, di tahun 2024 tadi kan dibilang kalau pengangguran pemuda itu dari umur 15 sampai 24 tahun itu sekitar 13%. Mungkin di tahun sekarang udah bertambah. Nah, jadi bagaimana sih menurut Bapak strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sekarang untuk meningkatkan kesempatan kerja di era digital yang semakin kompetitif ini, Pak? Terima kasih. Baik. Bapak izin dari Tasikmalaya, ada yang mau bertanya? Apakah sudah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tuh ada tuh. Di Dari Tasikmalaya, Bapak izin mau bertanya. Tasikmalaya, Tasikmalaya. Halo Bapak, perkenalkan nama Tasik, saya mau Fahri nanya? dari kampus Tasikmalaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sesi pertanyaan jawab ini. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara untuk memaksimalkan potensi diri kita di dalam dunia pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di era digital? Sekian, terima kasih. Boleh Pak, silakan jawab satu-satu aja. Oke. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya tadi dari Hadi ya. Ada Hadi, lalu dari Padang ya. Saya kurang terdengar tadi. Kalau saya dengarnya Naura, salah atau betul ya? Lalu dari Tasikmalaya ya tadi. Oke, pertama yang Hadi tanyakan ya. Mungkin ini juga bisa sama menjawab ke ketiga pertanyaan yang lain juga. Jadi ada satu orang ya, contoh ada satu orang yang dia sudah skillnya sudah bagus, tapi memiliki kesempatan yang kurang ya, karena misalkan kendalanya adalah jaringannya ya, jaringan atau jejaringnya tidak memiliki jejaring yang luas, sehingga potensi yang sudah dimiliki tidak bisa orang lihat. Nah begitulah istilahnya ya, artinya perusahaan-perusahaan tidak bisa melihat potensinya. Ya teman-teman ya, ini mungkin semua juga ya, ini pertanyaan kedua juga sebenarnya sama terkait dengan tadi pengangguran ya, supaya nanti bisa menjadi orang yang memang nanti bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang baik ya, dan juga memaksimalkan potensi ya tadi yang dari Tasikmalaya. Nah jadi teman-teman ya, kuncinya pertama tadi ya sudah sampaikan sama Hadi. Kita kan tidak hanya tentang kompetensi saja, tapi bagaimana kompetensi yang kita miliki, skill yang kita miliki dikenal, diketahui oleh kepada orang lain. Ya kuncinya apa ya? Kita harus unjuk ya. Kita harus menunjukkan skill kita. Nah artinya kita harus menyiapkan pertama ya, personal branding dulu. Nah, personal branding, makanya tadi saya sampaikan, dari sekarang kalian sudah tulis tuh di LinkedIn. Ya. Interested in apa atau expertise in apa. Walaupun kalian masih belajar. Pertama itu dulu ya, personal branding. Personal branding kalian susun. Artinya kalian jangan jadi orang yang saya mah cukup saya aja yang tahulah skillnya, takut dikira sombong gitu ya. Nah, bukan ke arah situ jadinya ya. Kalian harus narsis, ya, harus narsis dalam arti positif, harus percaya diri. Ya. Kalian harus tetapkan, expert di bidang sosial media analis misalkan ya.
Tulis saja dulu. Untuk apa kita tulis itu walaupun kita belum terlalu expert? Untuk motivasi kita menjadi expert di bidang itu. Ya. Jadi kalian terarah nanti pelatihannya. Nah, pertama personal branding ya. Untuk meningkatkan peluang ya, peluang kita dikenal atau diterima oleh di perusahaan. Kemudian yang kedua yang membangun jejaring tadi. Membangun jejaring tidak usah terlalu muluk-muluk ya teman-teman. Pertama, di ruang lingkup kampus, bangun jejaring. Kalian tidak hanya bergaul teman satu kelas saja, harus bergaul ke lintas prodi. Lewat apa? Ormawa tadi. Ya. Kedua, kalian bergaul di lingkungan kampus, tidak hanya di lingkungan mahasiswa aja. Gaul dengan dosen. Ya. Gaul dengan dosen, dekati dosen. Siapa tahu nanti dosen itu ada pekerjaan, kalian bisa membantu pekerjaan tersebut. Ya. Jadi membangun jejaring itu dari mulai di lingkungan kampus. Ya, di lingkungan kampus bersama mahasiswa, jangan hanya kenalnya hanya di teman sekelas saja. Ini harus kenal semuanya. Ya, terus harus kenal ke kakak tingkatnya. Kenal dengan kakak tingkat pun itu adalah membangun jejaring. Itu untuk di ruang lingkup kampus. Ya. Ruang lingkup eksternal. Ya. Kalian bisa ikut misalkan, ya, kalau menjadi mahasiswa di Ormawa pastikan ada asosiasi, ada perhimpunan, misalkan perhimpunan mahasiswa digital se-Jawa Barat, misalkan ya. Ikuti komunitas-komunitas yang memang relevan dengan skill kalian. Ya. Jadi tidak hanya kalian tentang belajar, ikuti komunitas. Komunitas bisnis digital, komunitas administrasi bisnis, komunitas teknologi manajemen informatika ya, ke teknologi, ke humas dan lain sebagainya. Bangun itu. Kemudian kalau misalkan kalian ada waktu, ya kalian bisa misalkan mengikuti seminar-seminar ya. Itu juga untuk meningkatkan wawasan dan jejaring. Ya. Nah, jadi potensi kita bisa maksimal di situ. Ya. Selain dari diri kita sendiri untuk memaksimalkan keterampilan kita, ya, tapi kita sekarang kalian mungkin di SMA dulu mah kalian hanya memikirkannya kan teman-teman dekat, ya. Tapi kalau sekarang kalian sudah istilahnya sudah benar-benar menargetkan saya harus punya jejaring yang banyak ke dosen, ke mahasiswa yang lain, ya, ke mahasiswa di kampus lain, kemudian mengikuti webinar-webinar. Banyak sekarang webinar gratis ya, banyak sekali tuh. Makanya kalau dengan dosen biasanya banyak tuh dosen mengikuti seminar-seminar, kalian ikut. Jangan ngerasa ini mah saya kayaknya nggak butuh deh. Jangan ngerasa gitu, ikuti aja ya. Ikuti, itu akan ada manfaatnya. Itu ya, memaksimalkan potensi, ya tentunya tadi ya, memaksimalkan potensi ya kita harus benar-benar tahu dulu mana yang menjadi minat kita di mana, target kita, tujuan kita, ya. Sehingga pada saat nanti kita sudah masuk ke dunia kerja, ya, bekal kita sudah cukup. Insya Allah ya di LP3I itu teman-teman akan benar-benar dibekali, ya banyak dibekali, bahkan kalian sampai begah mungkin ya nanti ya dibekalinnya, istilahnya kan banyak banget dibekalinya ya, selain perkuliahan, ada soft skill, ada seminar, nanti ada KKN, ada uji kompetensi, dan itu tidak semua kampus seperti itu. Artinya pada saat semester 5, apalagi semester 6 kalian sudah punya portofolio yang banyak. Artinya portofolio tadi selalu saya ulang-ulang, portofolio itu sangat penting bagi mahasiswa, bagi fresh graduate nantinya kalian menjadi fresh graduate ya. Sehingga nanti pada saat fresh graduate itu kalian sudah menyampaikan di CV itu bisa apa saja ya. Mampu apa saja, ada mampu ya. Artinya mampu apa, membuat dan pernah membuat apa. Dan itu coba tanya aja ke kakak tingkat kalian sekarang yang semester 5 ya. Artinya di CV-nya seperti apa. Wajib ada portofolionya ya. Itu untuk memaksimalkan potensi
dan juga jejaring ya. Sehingga jangan sampai nanti skill kita yang sudah kita asah tidak ketahuan. Dan tadi ya soft skill kitanya juga harus diasah dari si public speaking ya. Public speaking kita harus jalan, kemudian interpersonal skillnya ya. Jadi interpersonal skill itu bagaimana kita bergaul, membuka obrolan ya, itu harus kita latih. Ketika kita ada di suatu lingkungan baru gitu ya, atau lingkungan yang baru, terus ada banyak orang, kita sendiri nggak ada teman, kita diem aja ya, sampai pulang lagi diem aja, nggak kenal satu orang pun ya. Kita harus berani memulai gitu ya, harus berani memulai. Itu adalah interpersonal skill. Oke ya. Begitu ya teman-teman, Hadi kemudian tadi dari Padang dan Tasik semoga bisa menjawab ya. Jadi intinya adalah tidak hanya kita tentang skill saja ya, tidak hanya tentang hard skill ya. Soft skill harus kita asah, interpersonal skill. Nah, makanya banyak orang-orang sukses itu kebanyakan orang-orang yang memang komunikasinya bagus ya. Biasanya orang-orang kaya ya, yang kaya banget itu pasti skill komunikasinya bagus. Pasti mungkin kebanyakan awalnya dari dia menjadi sales ya. Dia karena jadi sales dia berlatih untuk berkomunikasi, mempengaruhi orang lain sehingga dia menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus memaksimalkan soft skill ya, selain hard skill yang sudah kita dapatkan, lalu membangun jejaring lewat apa tadi? Lewat kalau di lingkungan kampus, di antara siswa, dosen ya, lewat misalkan asistensi dengan dosen ya, mentor dengan dosen. Kemudian juga bisa lebih melebarkan sayap melalui komunitas-komunitas di luar ya, yang relevan dengan tujuan menjadi profesi apa. Baik, terima kasih, mungkin itu untuk sesi diskusinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjawab. Kalau ada yang kurang boleh nanti dijapri saja ya, untuk nanti kalau mau ada yang tanyakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong.